Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema kali ini kita akan memperbaiki tas jingjing ya. Caranya. Karena di sini banyak tas jingjing yang pada rusak. Cara memperbaikinya, nah kasih unjuk ya, kasih unjuk karena tas jingjing ini rentan mudah rusak ya di bagian cangkingannya atau jingjingannya ya. Biasa karena membawa berat beban yang banyak. Nah, mana saja yang mudah rusak untuk tas jingjing ini ya. Nah, seperti ini kita kasih unjuk dulu ya sebelum kita memperbaikinya. Nah, kasih unjuk dulu ya biar tahu mengenai tentang cara untuk memperbaiki tas jingjing. Nah, biar dekat ya. Ini yang paling mudah untuk tas jingjing, mudah rusak di bagian cangkingannya atau pegangannya ini dan sama ininya ya. Nah, untuk aksesoris cantolan untuk mengaitkan antara atas dan bawah. Rentan yang paling cepat untuk rusaknya ya kalau tas jingjing ini. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Kita ganti ya di bagian atasnya ini, tinggal mudah ya kalau untuk memperbaikinya. Nah, kita kalau pengen lebih kokoh kita ganti menggunakan bahan kulit. Potong saja langsung ya untuk cara untuk memperbaikinya. Nah, seperti ini, potong saja. Nah, seperti ini ya. Ini paling mudah rusak kalau untuk tas jingjing ya. Nah, potong semua. Nah, karena bahannya ya agak mudah patah kali ya. Nah, ini yang rentan mudah putus ya, mudah putus. Nah, seperti ini ya kira-kira ya untuk mengenai tas jingjing ini mudah rusak di bagian cangkingannya. Nah, ini kami akan kasih tip mengenai tentang caranya. Caranya harus bagaimana kalau rentan seperti itu. Nah, terus di bagian pinggirannya juga, nah pecah ya seperti ini ya. Kita pecah mudah aja, kita tinggal bongkar. Nah, mas resletingnya bongkar saja ya. Nah, ini caranya. Karena tas jingjing ini paling banyak ya digunakan oleh para ibu-ibu dan para remaja pun suka sekarang memakai tas jingjing ini. Karena tas jingjing ini paling simpel dan paling banyak untuk membawa barang bawaan ya. Nah, bongkar saja ininya ya di bagian resletingnya. Karena tas jingjing ini beda-beda model ya, tapi untuk mengerjakannya seperti ini ya. Ini kami kasih tahu saja mengenai tentang cara memperbaiki tas jingjing. Nah, seperti ini ya, bongkar semua. Bongkar ya. Nah, begini. Nanti tinggal buang di bagian yang pecah tadi ya, yang mudah pecah ini. Nah, kita kan akan memperbaikinya, satu cangkingannya, kedua ini lapisan atau atasannya ini, kan? Ini yang paling rentan untuk mengenai tas jingjing ini ya. Kebanyakan ya kalau tas jingjing ini rusak di bagian atas sini. Nah, bongkar saja seperti ini ya. Nah, bongkar semua yang sobek, yang pecah-pecahnya. Barang yang bermerek juga di bagian atas ini ya mudah pecah ya. Nah, buang saja ya. Nah, ini satu ya, ini cara untuk memperbaikinya. Satu, ini
jangan hilangkan untuk ukurannya, taruhin dulu. Nah, satu lagi ini seperti ini ya. Nah, ini juga sama, persis mirip sama ya, tapi cantik. Ini tas ini cantik banget ya. Nah, kelihatannya cantik ya. Nah, bagus banget. Ini bongkar juga sama ya di bagian yang pecah-pecahnya. Nah, karena rentan dalam tas jinjing ini rusaknya di bagian cangkingan-cangkingannya ya, atau pegangan-pegangan seperti ini. Nanti kita akan ganti menggunakan bahan kulit ya, model seperti ini biar kuat. Nanti kita akan menggunakan bahan kulit, potong juga ini ya. Ini cara untuk memperbaikinya. Nanti tinggal panjang ukurannya saja atau lebarnya, tinggal niru ke sini ya. Nah, ini juga sama, untuk memperbaikinya seperti ini harusnya ya. Nah, bongkar semua di bagian atasnya ya. Nah, wah, jangan dihilangkan ini besinya, jangan sampai hilang. Bukanya hati-hati, jangan sampai sobek ya. Nah, ini caranya, cara kami memperbaiki tas jinjing yang rusak di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kita sama buang saja. Nah, setelah itu, nah ini cantik banget ya tasnya tuh, tas jinjingnya ya. Tuh, ini ada warna bercak ya, karena kena minuman, minuman soda kita kena, akhirnya bercak seperti ini. Nah, nanti kami akan cat kalau model seperti ini. Nah, taruh dulu ya. Nah, setelah kita bongkar tas jinjing ini ya, setelah kita bongkar mengenai tas jinjing ini, kita pola ya, kita pola untuk di bagian atas ini ya. Nah, ukur, ikutin lingkaran berapa senti tadi yang kita bongkar ya. Yang kita bongkar ada berapa sentimeter. Lebarnya berapa senti. Nah, tinggal kita ukur saja, mudah ya. Nah, 2 senti ya, 2 senti. Nah, tinggal ukur, lurusin dulu. Nah, seperti inilah, 2 senti. Nah, kita tinggal pasang 2 senti sampai ke bawah ya, ngikutin lingkaran berapa senti lingkaran yang akan diperbaikin. Nah, seperti inilah kita mengerjakan tas jinjing yang diperbaikin. Cara memperbaikinya seperti ini. Nah, garis saja yang lurus. Ini untuk mengganti bahan yang pecah ya, karena rata-rata biasanya tas jinjing ini pecah di atasnya ya. Pokoknya jangan dicat-cet lah, percuma kita ya untuk mengecatnya. Kalau pecah seperti itu ya ganti bahan saja gitu, intinya ya ke situ, agar supaya lebih tahu mengenai tentang reparasi ya. Nah, seperti ini 2 cm, potong saja. Nah, ikutin aturannya paling berapa senti, sekitar paling panjang juga 1 meter, 80 cm lah kira-kira. Potong saja ya. Nah, ini untuk memperbaiki yang pecah-pecahnya, kita ganti saja menggunakan bahan seperti ini ya. Yang bagus bahannya, jangan yang mudah sobek ya, biar nanti tidak pecah lagi. Yang bagus bahannya.
Nah, seperti ini cara memperbaiki tas jinjing, seperti ini ya. Nah, tuh seperti ini. Nah, cara memperbaikinya ya potong saja, mau pakai cutter, garis biar lurus ya, yang penting lurusnya yang diambil ya. Nah, setelah itu ya kita lem, putar, dan memotong di bagian cangkingannya ya, yang sama bahannya, biar tidak beda dalam warnanya ya. Nah, ini harus samakan saja karena saya ngambil susah untuk mendapatkan biru dongker seperti ini ya. Nanti tapi saya agak samain menggunakan bahan yang buletan ininya ya, ngikutin warna ini. Nah, awalnya kalau mengikutin warna ini susah, ada pun untuk mencari warna seperti ini ya yang mudah gampang sobek juga ada sih sebetulnya jualannya, tapi untuk nyamainnya susah banget ya. Nah, ataupun baik menggunakan bahan kulitnya, kita bisa untuk mengecatnya. Tapi kalau kulit untuk melapis atasannya ini harus bahannya tipis ya, kita harus menggunakan mesin sisit ya. Jadi susah untuk mesin sisitnya kami belum sedia ya, terpaksa gunakan seperti ini dulu ya. Nah, yang penting rapi, kokoh ya, seperti itulah. Nah, setelah itu kita potong untuk bagian cangkingannya ya. Nah, setelah dipotong terus pasang sama resletingnya. Pisban ini dipasang, dilem, terus kita ganti, kita pasang di bagian atasnya. Sudah pasang, jahit, lem, jahit ya, sudah jahit, sudah cangkingannya pasang lagi, beres dong. Nah, itu trik cara untuk memperbaiki tas jinjing, karena tas jinjing banyak yang menggunakannya, ibu-ibu, anak muda, cewek-cewek cantik juga banyak yang menggunakan tas jinjing ini. Nah, biar lebih bagus lagi, biar tidak putus di jalan ya, kalau pecah-pecah gini ya ganti aja menggunakan bahan baru. Nah, caranya seperti itu, mudah kan? Nah, tinggal praktekin aja di rumah ya, cara untuk memperbaiki tas jinjing. Sudah rata-rata kebanyakan tas jinjing itu rusaknya di bagian cangkingannya. Nah, dan tempelan ini ya, ini yang mudah rusak biasanya. Rata-rata lah semua memperbaiki tas jinjing seperti itu ya. Nah, kalau sleting ya udah biasa lah, tapi untuk tas jinjing rata-rata di bagian pegangannya. Itu yang pernah saya alamin. Nah, seperti itulah untuk memperbaiki tas jinjing, model tas jinjing ya. Oke, cukup sekian membuat video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.